Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putriani Satriani dengan NIM 21016019 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sedikit permasalahan pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat fenomena atau fakta permasalahan yang ada di pendidikan, salah satunya adalah pendidikan di Kabupaten Jayapura di era Otsus dan permasalahan pendidikan di Papua. Sebelumnya, Kabupaten Jayapura dibentuk oleh orang asli Jayapura hingga Papua. Umumnya telah lebih dulu mengenal pendidikan sejak zaman penjajahan Belanda hingga pun sekarang. Perbedaan sistem pendidikan di masa itu dan sekarang juga masih terus menjadi sorotan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Jayapura. Nah, teman-teman semua, ada loh beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini. Yang pertama bisa kita lihat perkembangan iptek. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, faktor yang kedua bisa kita lihat, masih banyak SD di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia. Dan yang ketiga, bidik misi yang sekarang digantikan menjadi KIP ataupun Kartu Indonesia Pintar. Ini tidak sebanding dengan jumlah anak yang memilih untuk tidak kuliah karena terbebani masalah biaya pendidikan. Nah, yang terakhir, adanya keterbelakangan budaya. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Seperti perubahan kebudayaan terjadi karena adanya penemuan baru di luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Keterbelakangan budaya bisa terjadi karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat, seperti masyarakat terpencil, dan penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Nah, dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih belum mampu memperhatikan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, seperti yang ditekankan pada Undang-Undang Otsus Pasal 56 Ayat 1, bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Dengan biaya pendidikan yang mahal, pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hingga permasalahan dalam dunia pendidikan yang tidak pernah terselesaikan. Semua itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah telah belum mampu menghasilkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, teman-teman semuanya, dari faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini, ada loh upaya penanggulang permasalahannya. Yang pertama bisa kita lihat, tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Yang kedua, memfasilitasi tenaga pendidik seperti mes, kos, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik baik media tulis ataupun media penunjang lainnya. Dan yang keempat, memberikan bantuan biaya kepada peserta didik yang kurang mampu. Nah, teman-teman semua, sedikit analisis tentang permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Jayapura di era Otsus dan permasalahan pendidikan di Papua. Semoga sedikit pembahasan tadi, semoga dapat menambah sedikit wawasan untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.